kalau berkawan orang kafir maka dia menjadi kafir. Itu kan fatal. Semua nabi berkawan orang kafir karena dakwahnya memang sama orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini terkait dengan Gus Baha ketika mengangkat sebuah ayat man tawallahum minkum fa innahu minhum. Ayat yang sama itu ada di beberapa surat dengan redaksi yang sedikit berbeda. Artinya, siapa di antara kalian mewalikan mereka atau loyal terhadap mereka, maka kalian dari kelompok mereka gitu. Ayat ini berkaitan dengan Nasrani, Yahudi dan Nasrani. Masalah persahabatan, tentu saja yang disebut persahabatan itu dengan siapa saja. Tetapi persahabatan di dalam Islam diatur sedemikian rupa, ada filter gitu, yang tidak harus dilampaui, ada batas yang tidak harus dilampaui oleh seorang muslim, atau saddud dari'ah, yaitu batasan-batasan yang tidak boleh dilampaui oleh seorang muslim. Boleh bersahabat dengan lain agama, tetapi tidak bermakna harus mengikuti ritual mereka gitu. Itu mungkin Gus Baha perlu mendapatkan tafsirnya seperti itu. Kalau dilihat dalam berbagai tafsir, istilah man tawallahum minkum memang sangat dijaga dan dipelihara oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika itu. Bagaimana memposisikan toleransi tidak seperti sekarang ini. Intinya Rasulullah hanya menyampaikan dakwah kepada kaum musyrikin, misalnya di Mekah, tanpa merongrong sesembahan mereka. Itu satu contoh. Hanya menerangkan kepada mereka bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu batil, seperti menyembah berhala sebagai mediasi ke Allah. Itu dianggap salah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas petunjuk wahyu. Nah, itu. Sedangkan hubungan Rasulullah dengan paman-pamannya itu biasa-biasa saja, walaupun Rasulullah pamannya musyrikin, keluarganya banyak yang musyrik, tidak sedikit ya. Tetapi kebaikan Rasulullah kepada keluarganya ya sebatas keluarga di dunia saja. Dalam pandangan agama, keluarganya itu bukanlah agama gitu. Artinya pamannya siapa itu bukanlah golongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang benar bahwasanya orang-orang Nasrani itu bagian dari sasaran dakwah, itu benar. Itu karena memang pergaulan dari dakwah Islam. Tetapi kan tidak pernah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul sebagaimana orang-orang sekarang ini dengan Nasrani. Misalnya ada beberapa tokoh muslim yang dengan sengaja datang ke gereja, membenarkan perbuatan-perbuatan mereka sebagai bagian dari tuntunan cara berdakwah.
datang ke gereja, ceramah di depan orang-orang Kristen, bagaimana bisa mengungkapkan kebenaran? Ya, bagaimana bisa mengungkapkan kebenaran? Berani dia tidak menyatakan di depan orang-orang Kristen misalnya berkaitan dengan surat-surat yang yaitu mengatakan bahwa Yesus itu bukan anak Allah gitu. Kan nggak berani gitu. Kemudian beranikah penceramah-penceramah yang datang ke gereja itu menyampaikan, misalnya wa may yabtaghi ghairal Islam la yuqbala min, siapa mencari agama selain Islam tidak diterima. Ia tidak akan berani dia, apalagi seperti Islah Bahrawi itu nggak akan punya keberanian menyampaikan kebenaran itu, malah mengakui bahwa agama mereka itu benar menurut mereka gitu. Kalau sehingga apa? Terbatas oleh yaitu tadi kemauannya Islah Bahrawi untuk menasionalkan semua agama dalam satu bingkai yang disebut bingkai NKRI secara salah itu ya. Itu satu contoh kita bisa pahami dari Islah Bahrawi seperti itu. Artinya ingin menasionalkan agama-agama yang ada di Indonesia itu menjadi satu agama, yaitu melebur dengan satu agama namanya agama nasional. Ini mirip-mirip dulu di zaman Bung Karno itu yang dikenal dengan Nasakom. Ini kayaknya sih lebih pada perjuangan Nasakom ya, usaha menyatukan pemikiran nih. Kalau kita lihat seperti itu, sehingga disebut tidak ada batas. Artinya lintas tempat ibadah mulai dari masjid, kelenteng, gereja, biara itu semua menjadi tumpuan dari orang-orang yang konon katanya berjiwa nasionalis. Padahal intinya tidak demikian, karena nasionalisme itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari yaitu sekte keagamaan yang ada. Misalnya Islam punya prinsip sendiri, sehingga seorang Islam dituntut mempertahankan prinsipnya, bukan dinasionalismekan gitu. Itu pengertian Bhinneka Tunggal Ika kalau kita lihat ya. Nah, yang sekarang ini kan akhirnya sasaran dakwah berkaitan dengan upaya mendakwai orang-orang di luar Islam seperti Nasrani terhalang oleh kelompok-kelompok Islam tertentu yang konon katanya mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika tanpa mengerti apa yang dimaksud oleh Bhinneka Tunggal Ika itu. Ya, kalau prinsip agama mengajarkan kita seperti Islam misalnya mengajarkan kita untuk hati-hati dengan kelompok Islam, kelompok di luar Islam, ya kita perlu hati-hati. Ini kalau founding father kita mulai dari zamannya dahulu kala para pejuang-pejuang kemerdekaan di zaman Belanda sampai kemerdekaan di zaman Bung Karno sampai sekarang, para tokoh Islam itu sudah bisa membedakan mana yang Islam dan mana yang nasionalisme itu. Bahkan ya kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh dahulu kala, Islah Bahrawi itu tidak ada apa-apanya gitu ya. Jadi itu mungkin yang perlu dipahami oleh kita. Jadi apa yang dikatakan Gus Baha itu, bahwasanya sasaran dakwah teman Islam itu adalah, yang menjadi sasaran dakwah adalah orang-orang Islam dan tidak boleh menjauhi mereka. Itu benar, nggak salah. Memang tidak boleh menjauhi mereka. Tetapi tentunya dengan didakwai, diajak ke dalam agama Islam. Itu kalau Nabi dulu seperti itu. Nabi dan para sahabatnya. Nabi dan para sahabatnya kemudian membentuk sebagai sebuah multi level ya di dakwah ketika itu. Ketika Nabi punya kader-kader dakwah yang bernama sahabat itu, maka sahabat bertindak bagian dari multi level tadi itu.
multi level dakwah. Jadi kalau di dalam pemasaran itu kan multi level marketing, ini multi level dakwah. Jadi sahabat-sahabat Nabi ini dikirim oleh Rasulullah ke berbagai daerah. Sahabat-sahabat Nabi ini disebar oleh Rasulullah ke berbagai tempat, termasuk ke saudara-saudaranya, agar mereka mau beragama Islam. Ya, itu tawaran luar biasa ya pada waktu itu. Nah, kalau seperti itu baru bisa masuk ke gereja gitu, jika jelas tujuannya. Oh ya, ini kepada para dai. Jika sudah jelas tujuannya, ya silahkan. Anda mau berdakwah gereja, silahkan saja. Jika berani menyampaikan yang benar itu di depan gereja, tidak menyembunyikan gitu. Ini kan kadang-kadang di gereja ngomong-ngomong tidak jelas juga, apa yang dibicarakan tidak ada kaitannya dengan ajakan dakwah Islam, malah berseloroh, bercanda dan sebagainya, seperti yang dilakukan oleh kebanyakan mereka ya. Bahkan terkadang membenarkan ayat-ayat mereka itu. Ya, yang kita lihat seperti itu. Nah, tentu saja yang dilakukan mereka sengaja melakukan sebagaimana yang biasa ditampilkan di YouTube, di media-media lainnya berkaitan dengan ceramah, bahkan ikut mengucapkan salam-salam mereka. Ini kan pelanggaran besar-besaran yang dilakukan oleh para ustadz tuh ya. Ya, terutama seperti Gus Baha juga, Gus Miftah itu ya. Jadi memang tidak salah ketika seseorang bersahabat dengan Kristen, asalkan bisa mengajak sahabatnya itu ke dalam agama. Bagaimanapun caranya ya supaya masuk ke dalam Islam itu baru dibenarkan oleh Islam. Nah, sehingga wilayah pembicaraan seorang muslim ini, bagi yang tidak punya fondasi iman yang kuat, memang seharusnya tidak melebar sampai kemana-mana. Karena banyak buktinya, berapa banyak murtadin dari Islam itu karena pergaulan, berangkatnya dari pergaulan gitu. Murtadin Islam ini berangkatnya dari pergaulan. Orang-orang yang tidak siap menghadapi ajakan-ajakan luar agama Islam, sehingga dengan mudah bisa ditaklukkan hatinya menjadi seorang mu'allaf murtadin gitu. Seorang yang dilemahkan hatinya untuk menjadi seorang murtadin ya. Kan parah kalau seperti itu akhirnya. Nah, murtadin itu cukup banyak di dalam Islam, mencapai ribuan. Mana itu kerjanya ustadz-ustadz yang ke gereja itu? Apa hasilnya gitu? Jadi itu bisa kita pahami. Jadi pengertian pergaulan dengan orang-orang di luar Islam itu tidak berarti harus datang dan bergaul dengan mereka sebebas-bebasnya. Ada batasan dalam Islam. Lah, cobalah kita lihat di zaman Rasulullah itu, pergaulannya sangat terbatas sekali. Walaupun ada piagam Madinah pada waktu itu terbatas sekali, tetap saja menjaga Islam gitu. Dan tidak ada cerita pada waktu itu Rasulullah khutbah di gereja, nggak pernah terjadi itu. Sahabat nggak pernah terjadi. Terus Islam sebagaimana sekarang ini yang nampak di tengah-tengah masyarakat, ini memang perlu koreksi jauh dari kita. Terutama kelompok-kelompok modernis, liberalis ini, yang berpikir modern, seolah-olah modern, tapi sebenarnya mereka ini mengajak kita murtad dari Islam kebanyakan ya. Jadi ustadz-ustadz yang ke gereja itu sampai sekarang ini tidak ada hasilnya, bahkan menambah luka umat Islam. Jadi masih mau membenarkan dengan alasan dakwah seperti apa? Siapa yang diislamkan? Tuh. Kalau dibandingkan dengan kelompok kristologi muslim yang berjuang mati-matian, itu jauh lebih banyak, bahkan beribu-ribu orang masuk Islam di tangannya itu. Beda jauh kan? Karena memang benar berjuang untuk Islam. Sedangkan mereka bukan berjuang untuk Islam, berjuang untuk fulus. Jadi berjuang untuk fulus itu bedanya gitu. Jadi istilah man tawallahum minkum fa innahu minhum itu sudah benar. Karena
ketika loyalitas menjadi dasar perjalanan persahabatan dengan agama-agama lain, itu sangat besar masalahnya yang akan muncul di tengah-tengah umat. Lah, sebagai bukti demikian banyaknya para ulama membenarkan pergaulan seperti ini, ternyata menambah luka umat Islam gitu, menambah luka umat Islam. Bahkan sama halnya dengan mendorong umat Islam ke tepi jurang kehancuran. Itu yang saya lihat gitu. Atau mereka ini adalah misionaris-misionaris yang menyamar sebagai muslim, seperti Snok Hogronyo dahulu kala. Itu kalau kita lihat, intinya seperti itu. Itu lebih berbahaya dari sekadar Saifuddin Ibrahim yang dengan jelas menyatakan dia seorang murtadin, dia seorang Kristen, misionaris Kristen, jelas menghina Islamnya gitu. Lebih jelas dia dibandingkan mereka yang seolah-olah berada dalam Islam, kemudian membenarkan perbuatan-perbuatan yang tidak Islami untuk mendatangi gereja. Itu lebih bahaya lagi itu. Jadi inilah barangkali yang kelak akan bisa memporak-porandakan agama Islam gitu, yaitu datang dari umat Islamnya itu sendiri. Itulah sebabnya dalam beberapa kasus keagamaan, jika kita perhatikan, tidak sedikit dari kalangan tokoh-tokoh Islam di Indonesia ini yang berpura-pura menjadi seorang pluralis. Rata-rata mereka ini menjadi musuh, yaitu tadi menjadi musuh kelompok Puritan ya, menjadi musuh kelompok Puritan. Dan dia memposisikan diri sebagai nabi. di liberal ya, memposisikan diri sebagai nabi, menentukan seolah-olah apa yang dilakukan oleh mereka adalah sebagaimananya, seperti Guntur Ramli, seperti siapa namanya, Ade Armando, seperti banyak itu kalau kita lihat tokoh-tokoh liberalis yang inisiatifnya itu sebenarnya mirip misionaris ya, misionaris. Barangkali ini dari saya Zulkarnain El-Maduri, intinya menghadapi pola pengembangan pemikiran persahabatan dengan orang di luar agama, dengan yang dilakukan oleh kebanyakan umat Islam, memang tidak salah jika hanya sebatas persahabatan dunia, bukan persahabatan keyakinan ya. Kalau sudah menyangkut keyakinan dan sebagainya, itu sudah tidak baik lagi dalam Islam. Jadi pergaulan di pasar, misalnya orang Kristen dagang, kemudian terjadi komunikasi perdagangan antara Islam Kristen, itu tidak salah. Tapi ketika umat Islam terlalu jauh masuk ke dalam lembaran-lembaran ajaran agama lain, itu sama saja dengan bunuh diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.